headline dari koran Tempo pemirsa, yaitu kasus Enji dan juga Nunun memicu kisruh di KPK. Ini untuk mengklarifikasi terkait dengan adanya isu perpecahan KPK yang saat ini kembali mencuat ke publik. Ada Mas Boni. Mas Boni ini dulu merupakan mantan anggota komite pengawas KPK. Anda melihat sebenarnya wajar nggak sih kalau ada sebuah lembaga penyidik gitu ya, atau penyidik di KPK rupanya memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang kan kemarin kami berdebat juga hal yang sama di Metro, ada Pak Johan Budi dari KPK yang tentunya secara normatif membela KPK sebagai institusi ya, dan tidak akan membuka banyak aib-aib yang ada di dalamnya. Nah, saya dengar dari beberapa informan, Pak Yasin, itu pada waktu KPK harus memutuskan Anggi menjadi tersangka atau bukan, itu ada aksi gebrak meja, banting gelas. Awalnya saya pikir banting meja dan kursi ya, ternyata nggak sejauh itulah. Cuman banting brosur, berkas, dan juga gelas dan seterusnya. Ini kan membuktikan memang ada friksi di antara pimpinan atau anggota KPK. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini nanti kita masuk kepada persoalan yang menjadi masalah utama KPK sekarang. Bahwa mereka ada di persimpangan yang rumit. Di satu sisi ada kekuatan bandit-bandit politik yang memang ingin KPK ini diperlemah. Di sisi lain juga ada kelompok yang masih idealis untuk mempertahankan institusi independen ini. Nah, sekarang Abraham Samad menurut saya, dia terjebak seperti perawan di sarang penyamun. Dia dalam situasi di mana satu-satunya yang relatif tanpa beban, tanpa kepentingan di dalam situ, ada dan harus mengurus perkara besar yang melibatkan kepentingan politik yang begitu rumit, lebih rumit dari proses hukumnya. Nah, maka kalau Samad tidak disukai oleh banyak pihak, termasuk oleh kawan-kawan komisioner di sana, buat saya itu yang logis. Nah, sekarang pertanyaannya lah, artinya apa yang terjadi di tubuh KPK? Yang terjadi adalah politisasi terhadap proses hukum, dan KPK disandra dalam situasi itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ke depan KPK itu tergantung apakah kita mau menyelamatkan orang seperti Samad, atau kita akan berpihak terhadap bandit-bandit itu dan bersama-sama menyerang orang seperti Samad yang berani. Anda menyebutkan bandit-bandit itu siapa? Apakah itu 4 pimpinan KPK yang lain begitu? Pola korupsi politik di negara berkembang itu kan selalu karakternya sama ya. Jadi ada koruptor lapangan, pelaku, terus kemudian nanti di backup oleh ada rekannya di institusi penegak hukum, juga kemudian ada di birokrasi dan ada di partai politik, gitu ya. Dan konspirasi ini selalu membuat praktek korupsi itu menjadi lebih rumit dan juga kuat. Nah, KPK menghadapi perkara-perkara macam ini. Nah, sekarang KPK sendiri tanpa disadari ada oknum-oknum tertentu yang juga terjebak dalam permainan itu. Dan Samad masuk dalam sebuah sistem yang sudah terkontaminasi itu. Nah, makanya saya bilang bandit-bandit itu sudah menyusup ke dalam institusi penegak hukum. Pak Yasin, benarkah Anda seperti itu? Anda merasa atau merasa kekuatan politik itu? Boleh ya, ini Bung Boni boleh. Bung Boni menilai dari suatu sisi yang menurut saya terbalik sama sekali. Iya. Bahwa KPK itu didirikan itu, kalau ngurusi kasus korupsi itu ranahnya murni hukum. Due process of law. Tidak ada kepentingan apapun yang masuk mempengaruhi kami. Itu normatif kan? Ya, enggak, artinya itu pengaruh dari luar, agar ini tidak, agar ini jangan, itu tidak ada KPK. Tidak mempan. Tidak ada pada zaman kita. Pada zaman Pak Hasim. Saat sekarang, itu pun saya kira juga masih sama lah. Anda menjamin kita punya SOP, Standard Operating Procedure, punya due process of law. SOP itu semua tindakan, semua aktivitas kerja itu ada SOP-nya. Jadi kalau tidak mengikuti SOP itu berarti proses hukumnya itu nyebal dan tidak mengikuti due process of law. Misalnya begini, orang yang belum ada indikasi bukti-bukti yang cukup, bukti permulaan menuju kepada 2 alat bukti yang cukup, belum ada. Kemudian kalau ditetapkan tersangka, tidak melalui proses gelar perkara, misalnya lah ya. Ada informasi itu juga sudah menyalahi aturan gitu loh. Tidak ada pengaruh luar yang mempengaruhi kita itu, tidak ada. Ketika ada penyidik memeriksa saksi atau tersangka, ketika tersangka tersebut sedang kemudian menyebut nama si A begitu, tiba-tiba penyidiknya langsung membelokkan pertanyaan begitu. Kalau misalnya kemarin bukan itu, bukan kok nyebut seseorang itu orangnya pasti tersangka, itu tidak bisa. Dan harus didukung oleh bukti-bukti, saksi-saksi. Tidak semudah itu gitu loh. Kita menjaga integritas itu mahal harganya. 8 tahun kita itu menjaga integritas, menjaga profesionalitas kerja. Anda menjamin berarti KPK selalu bersih tidak sembarangan dari kita pengaruh politik? Ya seandainya ada pengaruh kita tolak.
nggak ada, kita kolektif kolegial itu seandainya salah satu pimpinan dipengaruhi, itu tidak akan bisa. Karena semua keputusan diputuskan oleh 5 orang pimpinan itu secara kolektif kolegial. Ini jangan. Oleh satu, saya ini kan hanya 1 orang pimpinan KPK, nggak bisa dong menetapkan itu. Jangan. Ini jangan ditangani KPK, tangani aja ke penegak hukum lain. Oh iya Bang. Yang dibahas oleh Pak Yasin sebetulnya kan yang normatifnya, yang idealnya. Ya. Tapi kan yang kita bahas faktanya. Dan faktanya adalah sebuah masalah, Pak. Sorry. Jadi 3 penyidik yang ditarik, bukan ditarik, yang dipulangkan oleh Samad berdasarkan informasi yang kami dengar. Dan ini kita galinya begitu serius, Pak. Jadi 3 penyidik yang dipulangkan itu adalah penyidik-penyidik nakal yang bermain dalam kasus-kasus yang serius. Ambil contoh misalnya dalam kasus Nazarudin atau dalam kasus lain, diduga mereka 3 orang ini bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Kalau Samad memulangkan mereka dan tentu itu mengganggu konstelasi internal KPK dan kerjanya. Kalau informasi bukan main mengembalikan. Kalau ada pelanggaran oleh seluruh jajaran siapapun ya. Berarti yang nakal itu Pak ya? Ya, yang nakal maupun yang melanggar kode etik. Berarti itu ada bersih total dong ya? Ada mekanisme untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawas internal. Apabila ada indikasi dan bukti-bukti bahwa telah melakukan pelanggaran, itu diproses. Proses pengembalian, proses hukum atau dipecat. Itu sudah banyak gitu loh. Sehingga kita itu menjadi ikon bagi instansi lain. Seperti KPK lah. Kalau ada pelanggaran kode etik aja harus dikeluarkan. Atau diberikan sanksi yang tegas. Itu belum ada instansi yang lain misalnya menerima oleh-oleh Banteng Presto dengan Wingko Bablat. Itu sudah berakibat pada pemecatan. Apa ada instansi lain? Ini contohnya di KPK, membawa kendaraan dinas dibawa pulang aja. Ini sudah menjadi proses pemeriksaan di internal KPK. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Boni. Jadi tidak benar kalau kita KPK ini bobrok seperti yang digambarkan Pak Boni itu. Nah, Mas Boni benar nggak itu ada penyidik nakal? Penyidik nakalnya seperti apa? Nah itu dia, kan sudah banyak diakui juga kan. Tadi Pak Yasin juga mengakui bahwa kalau ada yang nakal. Nah artinya kan sebetulnya pertanyaannya adalah mungkin nggak seorang penyidik di lapangan nakal sendirian? Buat saya dalam sebuah pola kerja kolegial, garis bawah tadi Pak Yasin bilang kerja kolegial. Dalam sebuah kerja kolegial, maka rekan-rekan yang pada posisi tanggung jawab tertinggi, katakan bos dalam bahasa lain, itu pasti tahu apa yang dilakukan oleh yang posisinya di bawah. Sampai tingkat mana? Ayo, pasti tingkat paling tinggi dong ya. Nah sekarang kalau nakal di bawah, apakah kenakalan yang berdiri sendiri atau kenakalan yang ada koneksinya dengan kenakalan di atasnya? Artinya apakah sebuah kenakalan sistemik atau personal? Nah pertanyaannya. Mas Yasin. Jadi saya menjelaskan. Saya tadi mengatakan bahwa KPK itu dibangun whistleblowing system. Siapa yang menyimpang di antara staf yang lain akan melaporkan. Ada salah satu penyelidik ketemu seseorang di hotel yang menurut dia itu sudah di suatu wilayah yang tidak akan dipantau. Itu pun juga ketahuan. Karena laporan dari mana-mana, dari staf sendiri, dari anggota tim dari penyelidik maupun dari masyarakat. Lapor KPK. Ada anggotanya yang ketemu orang ini. Proses. Jadi upaya koreksi terus. Terus. Jadi kita ini menjadikan suatu ikon bahwa antara staf itu saling mengawasi, staf juga boleh mengawasi pimpinan. Oke, baik. Dan kita rela apabila kita menyimpang pada waktu periode kami lah ya. Mudah-mudahan di periode sekarang itu juga masih mempertahankan itu. Silahkan tangkap saya apabila saya menyimpang. Itu kita anjurkan kepada staf kita. Gitu loh. Gantung di Monas. Baik. Gitu ya. Saya ke saya ingin katakan begini ya. Penyidik sendiri bisa disusupi kepentingan atau tidak? Saya ingin katakan bahwa tidak akan ada dan tidak ada satu lembaga yang mampu kita buat bersih 100% sampai seterusnya. Universitas pun nggak akan bersih kok. Ya. Pasti akan ada 1-2 oknum yang bermasalah. Tetapi yang penting adalah sistem pengawasannya itu. Nah, sekarang gini saya ingin katakan, apa yang disampaikan oleh Mas Boni itu suatu pengamatan dari seorang pengamat politik atau sosial ya. Boleh-boleh saja menerjemahkan fakta-fakta itu. Apa yang beliau terjemahkan tadi, ada persoalan gini nih. Itu boleh saja, tapi belum tentu benar, belum tentu salah Mas. Ya. Tetapi ketika kita menerjemahkan bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum, harus dengan sistem yang kita terjemahkan. Jangan bagaimana kita membawa satu warna, memberikan satu warna. Itu akan menyesatkan nanti orang-orang yang tidak salah bisa kita salah-salahkan, orang yang benar atau orang yang salah justru kita benar-benarkan. Nah, dalam sistem ini saya ingin katakan bahwa yang ini harus menjadi peringatan bagi bangsa dan negara ini. Ya, baik eksekutif maupun legislatif, bahwa dalam memilih seorang pimpinan lembaga yang begitu besar kekuasaan dan kewenangannya, itu benar-benar harus dilakukan dengan merujuk kepada integritas. Oke, saya sangat penting. Kredibilitas sangat penting. Tetapi juga jangan lupa rekam jejak. Kompetensinya. Lihat dong, kompetensi apakah orang itu punya kompetensi, punya profesional.
track recordnya, dan jangan sampai orang hanya karena mengeluarkan satu statement tuh jadi pimpinan. Baik, atau Bang contoh, Azrul. maaf saya ingin katakan sedikit saja satu. Saya Jangan potong dulu satu karena model. Dulu pernah seorang hakim agung memberikan dissenting opinion dalam kasus korupsi, jadi jaksa agung. Itu kan hancur negara kalau model-model begitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Di ujung telepon nanti juga sudah ada Mas Johan Budi, juru bicara KPK. Kita akan berdialog dengan Mas Johan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.